Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 5 April 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan kitab Wahyu pasal yang ke-8. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Dan biarlah setiap kebaikan Tuhan menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, Engkau berkenan memampukan kami untuk dapat memahaminya, serta menuntun kami untuk dapat menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wahyu pasal yang ke-8 menjadi bahan perenungan di ayat yang ke-6 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu adalah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari binatang-binatang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangkakala yang dibunyikan di dalam kitab Wahyu mendahului berbagai hukuman yang sudah dikenal dalam sejarah Israel. Apa hukuman itu? Tulah-tulah yang menghantam Mesir, ada hujan es, hujan api, demikian juga laut darah dan air yang mematikan. Dalam ayat 8-11 menjelaskan demikian. Juga di ayat 12, kegelapan langit dan amukan belalang. Itu yang terjadi, hukuman yang akan diberikan. Sehingga Israel ketika mendengar hal itu, mereka sudah tahu karena pernah nenek moyang mereka mengalami hal itu. Penghakiman merupakan sisi lain dari koin yang sama atas keselamatan yang Tuhan Allah sediakan. Kejahatan dan kekejaman dunia tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Dalam peperangan kosmis, peperangan alam semesta yang terjadi disaksikan Yohanes
Bunyi sangkakala menandai serangan murka Tuhan Allah terhadap kejahatan yang dipamerkan di bumi. Kisah itu sangat dipahami Israel yang menyaksikan Tuhan Allah menghantam kekejaman Fir'aun yang telah membunuh umat Tuhan di Mesir. Banyak orang Kristen membaca kitab Wahyu dengan perasaan takut terhadap berbagai bencana dan penderitaan yang akan terjadi. Namun penglihatan dari Rasul Yohanes yang menyaksikan semuanya itu mengungkap juga perlindungan Tuhan atas umatnya. Memang Mesir dilanda tulah bertubi-tubi, namun darah anak domba yang tertumpah dan dioleskan di ambang pintu rumah melindungi umat Israel dari kematian pada waktu pelepasan mereka dari tanah Mesir. Penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes juga jauh melampaui tulah yang dialami bangsa Israel di Mesir. Bukan hanya satu bangsa yang menerima hukuman, melainkan sepertiga bumi dan sepertiga langit hancur luluh lantak. Kejahatan dunia rupanya mengundang kehancuran yang tak terbayangkan. Kita juga tidak asing dengan kejahatan sistemik yang berakar sangat dalam di semua bidang kehidupan. Berbagai perusahaan besar dengan kekuatan dahsyat sanggup melenturkan moralitas dan mengorbankan manusia demi keuntungan keuangan maksimal. Kita perhatikan dalam dunia modern juga kita tidak asing dengan kuasa politik yang seringkali menghalalkan segala cara membunuh lawan demi kemenangan dan keuntungan kelompok. Bahkan berbagai sistem agama terbukti bobrok dan dirasuki birahi kekuasaan. Realitas dunia sanggup melunturkan tekad manusia. Namun jika hari ini kita mendengar sangkakala Allah, biarlah kita berharap pada keadilan dan kebaikan Tuhan. Saat tekanan dunia menghimpit, biarlah kita mengambil posisi taat dan berlindung sebagai umat dari Tuhan Allah, umat Tuhan Yesus Kristus Sang Anak Domba. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ada dua sisi koin. Yang satu adalah keselamatan, di sisi yang lain juga ada penghakiman. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap teguh di tengah dunia yang penuh dengan ketidaktaatan. Kita tetap mentaati apa yang Tuhan telah perintahkan. Dan percayalah ketaatan kita di hadapan Tuhan disertai iman yang sungguh-sungguh, iman yang tulus kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan melindungi. Jaminan keselamatan itu sudah pasti di dalam Tuhan. Karena itu menjadi pegangan kita menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Dan percayalah Tuhan menuntun kita, menyertai kita sampai pada perjumpaan dengan Dia muka dengan muka. Dan keselamatan yang sesungguhnya Tuhan akan nyatakan bagi setiap umat yang setia. Karena itu peganglah keselamatan itu, kerjakanlah keselamatan itu selagi kita masih dipercayakan kehidupan ini di dunia. Sehingga apa yang Tuhan percayakan dan kita kerjakan sungguh berkenan kepadanya, nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Dan kita betul-betul mengalami penyertaan perlindungan Tuhan yang sungguh nyata ketika kita menjalani kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memberkati kami. Baik jaminan keselamatan, penyertaan dalam menjalani kehidupan. Sungguh ini yang menjadi kekuatan bagi kami yang banyak sekali kelemahan. Terima kasih Tuhan. Kami meyakini bahwa peperangan penguasa-penguasa di udara sungguh boleh terjadi dan seringkali mempengaruhi pikiran manusia untuk lari dari kebenaran, menolak kebenaran. Tetapi kami bersyukur kami yang sudah masuk dalam kebenaran dan mengimani kebenaran itu. Kami mau biarlah Tuhan yang menuntun untuk kami tetap berpegang teguh di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan.
Inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.